apa kabar? Gimana? Udah kangen belum sama aku? Karena udah banyak komentar-komentarnya nanyain mana nih Kak Sarah. Ya, akhirnya kita Jumat ini bertemu. Dan di sebelah Sarah udah ada host kita yang mirip-mirip Kak Panji, tapi bukan Kak Panji. Siapakah dia? Jeng. Emang ada yang bilang mirip ya sama Kak Panji. Ya emang aku mau spill dulu nih, sebenarnya emang aku adiknya Bang Panji. Keluarga kita tuh host semua gitu ya. Gitu. Oh iya, ya nggak bercanda. Oh iyalah, tapi beban lah ya kalau dibilang Mas Panji juga yang udah legend lah ya jadi sini di host di sini. Cuman ya boleh lah dikit-dikit rezekinya sama biar dipanggil Abrar terus gitu kan ya. Gimana Jebret Tim? Host baru? Kayaknya kita berdua baru ya. Iya, baru. Masih baru. Iya, makanya dua host baru ya bahasanya. Baru. Iya, Sena, Sarah, gimana kalau kita bikin duo S? Boleh dong, boleh banget. Duo S ya. Iya. Bakal jadi duo maut ya di sini. Kalau Sarah kan masih belajar, nanti belajar sama Kak Sena deh. Sama-sama belajar kok kita menapaki DPI ini. Oke. Nah, gimana nih Kak? Ada pemain rasa lamanya diminati West Ham nih. Iya, itu maksudnya Lingard ya, maksudnya Sarah ya. Mungkin. Iya, Jesse Lingard. Ya gimana ya, gue tuh sebagai fans MU tuh Lingard tuh ya udahlah nggak apa-apa lah, hibahin aja. Ikhlas kita mah. Mau dibawa kemana sama tim The Chosen One ini, ya mudah-mudahan jadi yang terbaik lah ya. Nah, berarti Kak Sena ini fans MU sama dong kita. Tapi kalau banyak fans yang selalu membanggakan timnya masing-masing. Kalau Sarah saat ini harus membanggakan satunya. Apa tuh satu-satu? Iya, itu dia. GeForce Fast Moving otomotif produk lokal asli buatan Indonesia. Nah, Jebretim bisa beli di e-commerce kesayangan kalian, bisa di toko yang warna apa aja boleh. Dan lihat dan follow akun Instagramnya di @geforce_id untuk melihat spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Iya, itu juga. Silakan aja Jebretim dikepoin, mau di e-commerce yang oranye, biru, atau yang mana aja terserah lah ya. Boleh. Sama kepoin juga di Instagramnya @geforce_id. Nah, malam ini tentu aja kita nggak cuma berdua aja ya, nggak cuma duo S aja nemenin gitu ya. Duo S ya. Sekarang kita udah bisa bikin duo S nih. Tolong Mas Abrar nanti bikin tolong Brar ya. Duo S gitu. Duo S ya. Oke, siap. Paten nih. Oke, karena nggak cuma berdua aja kita malam ini, ya kita bakal ngundang dua pandit yang CV-nya nggak usah ditanyain lagi lah. Oke. Dua-duanya udah coach. Iya. Ada satu coach nih yang katanya masih di Jakarta ya. Padahal malam ini tuh udah mau berangkat gitu loh katanya. Mau mengambil amanah yang katanya amanah yang besar gitu. Masih jauh tapi masih rahasia. Masih kita rahasia, belum boleh spill, tapi iya. Mungkin nanti Jebretim bisa nebak-nebak nih. Iya, tebak-tebak dikit aja lah ya. Boleh lah di komen nanti apa gitu. Coach Ricky Nelson. Iya, dan satu lagi ya yang nggak usah ditanyain lagi. Coach kita, The yang One. Banyak fansnya pastinya. Pastinya, fansnya banyak, haters juga banyak sih. Ini bacain komen satu-satu kayaknya. Bener banget. The One, the only legend, Coach Justin. Iya, setelah yang satu ini ya. Nah, hari ini kita bakal seleksi peserta dari regional Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tapi emang si Tuchel itu kepala batu jadi susah gitu. Lawan tuh Nankatsu menang. Lawan City belum tentu. Ketemu City selesai tuh Nankatsu. Asli gue udah ditatukan kosan gue. Oke Dus, pamit Dus, thanks for watching. Gue seneng banget. Dan memang penjual makanan dengan nama Arema di Balikpapan tuh jumlahnya banyak banget. Aku yakin ada ratusan lah. Masalahnya hampir nggak ada penjual makanan pakai nama Persiba. Dulu sempat ada tuh di dekat stadion yang lama pakai nama Persiba. Yang dijual apa? Soto Lamongan. Maksudku kalau yang dijual soto Lamongan kan harusnya bukan Persiba dong. Iya dong. Kan harusnya Soto. Bagus. Main-main katanya dia bagus. Timingnya pas. Oke. Gol. Vincent, yo, kalah itu sakit, men. Lo udah siap tanding lawan gue? Let's go. Sudah surat tantangan, lo terima tantangan. Turun ke lapangan, adu ayunan tangan. Kita tanding bulu tangkis, gue jamin lo nangis. Punya skill sama kumis, kok sama-sama tipis. Lo dipuja-puja subscribers berjuta-juta. Gue dihina-hina netizen sejagat raya. Tapi Valen gak takut sama Vincent. Pasti migrain lawan gue punya defense. Smash 100 belum tentu tembus. Gue yakin juara biar belum kurus. Gak perlu kursus, gue raja badminton. Kala itu sakit lawan lo badminton.
Lawan lo bulu tangkis, gue yakin winning easy. Tanding di lapangan hijau, gue gak takut kompetisi. Maju ke meja hijau, awas bisa gue somasi. Kita buktikan nanti, see you tanggal 3 Juli. Lawan lo bulu tangkis, gue yakin winning easy. Tanding di lapangan hijau, gue gak takut kompetisi. Maju ke meja hijau, awas bisa gue somasi. Kita buktikan nanti, see you tanggal 3 Juli. Lawan pelatihnya aja gue lawan, apalagi lu. Iya lu. Stand Up Bola Raga League bisa disaksikan malam ini nanti jam 9 abis acara DPI kita ya, Jebretim semua. Ada seleksi regional Bali dan Indonesia Timur. Apakah akan menghadirkan ketawa besar? Kita saksikan aja. Selengkapnya bisa disaksikan di Jebret Media TV. Ya, jangan lupa juga tanggal 3 Juli nanti ada pertandingan antara Pak CEO melawan Vincent Rompis ya. Ya, kita mah udah pasti tim Jebret ya, dukung Pak CEO to the max gitu loh ya. Oke, ingat Vincent, kalah itu sakit. Oke, selamat malam Coach. Malam. Ini ada Coach Ricky Nelson, kita baru pertama kali Ya, ketemu ya Coach. betul Dan sekali. Coach Justin udah sering ketemunya. Ya. Sama-sama ketemu juga sih sama Coach Ricky Nelson. Iya. Gimana nih, kita tunggu aja kabar kalau Coach Ricky akan ada amanah yang besar ke depannya. Tapi mungkin Jebretim udah bisa menebak-nebak Coach Ricky mau kemana, tapi kita nggak bisa spill sekarang, nanti aja. Siap. Gimana nih Kak Sena? Soal berbenah nih ya, ada aja nggak perlu ditebak-tebak lagi tuh. Ada satu tim London ya, tim London yang katanya ngamatin pemain tuh udah lama dan akhirnya bisa mengamanin pemainnya itu. Ya mungkin kelasnya agak mediocre lah ya, tapi ya mereka kan butuh gitu struktur tim yang bakal di blend nanti sebelum 2 bulan lagi bakal kick off gitu loh. Nah ada Spurs gitu loh, Richarlison yang akhirnya diakuisisi sama Spurs gitu. Nah prospek kecocokannya sama Conte itu gimana sih? Nah sebentar Kak Sena, biar adil kita lihat dulu ada tanggapan dari fans Spurs yang berharap lini depannya mereka makin kuat. Oke. Halo, Jebretim, apa kabar? Gue Benhard Sitorus, gue diminta komen soal kedatangan Richarlison ke Spurs. Well, selalu aja nanya gue. Oke, simpelnya gini, buat gue itu keputusan yang nggak 100% tepat, tapi cerdik karena kalau dilihat produktivitas lini depan dari Spurs, tergantungan dengan Son Heung-min, kemudian Harry Kane, itu yang menjadi masalah buat Spurs. Di beberapa pertandingan kalau musim lalu dilihat selalu aja ada masalah ketika keduanya nggak bisa turun berbarengan. Nah, ini yang memang akan cukup krusial dengan kedatangan Richarlison karena dia tampil cukup konsisten dari 2018, sudah 4 musim dia bersama dengan The Toffees, dan yang paling gue recall adalah 6 golnya yang dia cetak waktu menyelamatkan Everton dari zona degradasi. Dan ini timing yang tepat karena keputusannya memang ini bertepatan dengan Premier League Profit and Sustainability ya, yang diterapkan oleh Premier League. Jadi ya kita lihat, walaupun gue berharap sih lebih berkelas lah striker yang diturunin. Oke, sampai ketemu lagi, Jebretin. Oke, itu dia Bang Benhard ya, nanya gue lagi ya, soalnya nggak ada lagi fans Spurs selain Bang Benhard sih di sini soalnya ya. Nah, ngomong-ngomong nih Coach, soal Richarlison nih, katanya banyak bilang dia ini salah satu jadi solusi dari Everton gitu. Tapi banyak yang bilang juga sebenarnya pemain mediocre gitu loh. Nah, ini bakal datangnya dia nih opsi lini serang Spurs tuh buat musim depan tuh gimana gitu? Lu lihat 10 tahun terakhir, setiap tahun datengin pemain tetap zero trophy, nothing. Gak ada prestasinya ini tim ayam sayur ini. Jadi kalau Benhard tadi bilang Richarlison konsisten, apa konsistennya? Gue nggak ngelihat konsistennya. Everton itu di papan bawah loh, oke? Baru diselamatkan dengan pelatih baru lah. Lampard masuk, sedikit diselamatkan. Sebelumnya kan selalu di papan bawah. Jadi kontribusinya sehebat apa? Dan dia juga sering main nggak bagus ditarik juga. Tapi kalau gue bilang ya Richarlison ini tipikal pemain yang cocok buat Spurs.
yang harganya mahal doang tapi prestasi nol. Oke, gimana Coach Ricky tanggapannya? Ya kalau dia ke Spurs kan pasti Conte punya skema tersendiri ya pasti Iya. gitu ya. Oke. Dan sebenarnya kalau prestasi Conte untuk Spurs kan musim kemarin lumayan ya bisa bawa ke Champions League kan. Itu Iya. yang mungkin yang ditargetin dulu gitu. Kalau menjadi juara di Inggris sih berat lah dengan pemain-pemain seperti itu. Nah jadi kalau lihat sekarang memang ya dia ini pemain yang bukan superstar ya. Oke, Bukan oke. yang wah banget sih enggak. Permainan dia juga tidak hebat-hebat amat. Hanya kalau istilahnya tadi Bernard sudah bilang tadi, Conte ini kan mengandalkan transisi terus nih. Dia selalu defend terus counter. Nah selama ini kan yang diandalkan cuma Son dan Harry Kane kan. Nah mungkin dengan ada yang si Richarlison dia punya opsi yang berbeda. Nah mungkin itu yang dia pengen sekali. Karena memang opsinya cuma selalu counter lewat Son, nanti Harry Kane masuk. Selalu begitu. Nah mungkin dengan adanya Richarlison ini akan jadi sebuah warna tersendiri seperti itu. Tapi bukannya ini Coach ya, dengan datangnya Richarlison ini malah justru dia malah makin blend dengan taktiknya Conte, dengan yang Anda kata Coach Ricky tadi, dengan transisi yang dengan menyerap serangan musuh dan tiba-tiba mengambil counter attack yang cepat gitu kan. Kita tahu Richarlison ini punya kecepatan, punya agility, dan ya shootnya juga nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Walaupun nanti juga dia bisa ada tandeman dengan Son, Kane, dan itu malah jadi opsi yang lebih bagus dan variasinya bakal lebih banyak gitu. Di atas kertas. Kalau kita lihat musim lalu, mereka punya Lucas Moura, sangat cepat. Iya. Mereka punya Bergwijn, sangat cepat. Ada Son, ada 4 pemain cepat. Itu baru di hari terakhir masuk rank 4. Itu karena Arsenal blow on aja tuh. Nggak bisa menang lah mereka. Ngerti nggak? Di hari terakhir. Jadi sehebat apa ini tim sekarang dengan Kane, Son, Moura, Bergwijn kemungkinan dijual ke Ajax. Jadi ibarat Richarlison ini cuma gantiin Bergwijn. Yeah. Oke. Nah Bergwijn ini kan nyaris nggak pernah main di Spurs. Nah apakah kalau Richarlison main, lu mau gantiin siapa? Artinya lu akan main dengan 3-4-3 bukan 3-5-2. Tapi ada Kulusevski Coach. Dia yang Kulusevski yang selalu jadi starter. Jadi ya maka dari itu mungkin dia kurang puas dengan Kulusevski. Oke. Mungkin juga dia tidak main 3-5-2 tapi 3-4-3. Atau mungkin dia hanya beli untuk pelapis. Biar pelapisnya lebih bagus lah kalau seandainya Kane atau Son cedera. Oke, berarti Richarlison memang nggak lebih dari hanya sekitar ya udah pelapis aja gitu Coach ya? Gue bilang iya. Karena dia juga beli Perisic, dia beli Bissouma. Itu kalau gue bilang semua kedalaman squadnya akan lebih bagus. Jadi dia akan lebih bisa merotasi lah. Tapi kalau dia bilang bahkan Spurs ini mengincar jadi juara dengan beli pemain ini. Ya serius. Mereka tujuannya mereka tujuannya mendatangkan Bissouma, Perisic, sekarang Richarlison, tujuannya untuk mempersulit Man City sama Liverpool. Ya good luck aja. Ya semua orang punya hak untuk bermimpi kan. Jadi untuk gue sih ya lucu. This Conte guy is very funny kok. Gimana kalau menurut Coach? Ya itu pasti kan target dari klub kan seperti itu. Dan dia mencoba untuk menerobos, kalau dia sekarang udah peringkat 4 terakhir kemarin, mungkin dia mau coba di 3 besar kan seperti itu. Hanya memang saya malah melihat dari sisi secara bagaimana Conte bisa menangani si Richarlison ini, karena dia pemain yang temperalnya agak karakternya agak ini ya. Tipikal pemain Brazil. Tipikal yang agak kalau nggak dimainin bisa ngambek-ngambek gitu kan. Nah ini kita nggak tahu apakah mungkin nanti dia dengan Conte kalau dia misalnya cadangan dari si Kulusevski itu, nah terus kalau dia nggak main seperti apa. Jadi kita mesti melihat ya ini mungkin kedalaman squad yang bagus buat Spurs. Tapi untuk bersaing dengan City dan Liverpool memang cukup berat ya. Tapi gini Coach, ada pandangan lain nggak dari Coach Ricky gitu soal datangan Richarlison ini, dengan nggak cuma Richarlison aja kan yang didatengin, ada Bissouma juga. Nah apakah ada strategi lain yang mungkin disiapkan Conte? Nah atau saya tertarik malah Bissouma malah. Itu pemain yang selama ini, kalau saya lihat kan Spurs ini kan gelandangnya nggak terlalu bagus lah. Ya kurang lah istilahnya. Dengan datang Bissouma, walaupun ini tidak merupakan pemain yang spesial, tapi ini pemain kerja lah bahasa kita lah. Dia memang box to box dan suka rebut bola. Dia suka jadi breaker untuk dapat bola. Ya kurang lebih seperti itu. Dan dia bisa jadi jembatan di mana memang selama ini Spurs tidak punya gelandang seperti itu.
Nah ini sebuah pemilihan yang bagus menurut saya ya untuk Spurs. Walaupun dia bukan pemain yang top lah. Gitu. Walaupun harganya berapa itu? Mahal juga ya. Enggak 30-an. Ya nggak terlalu mahal ya berarti ya. Enggak, sekarang kalau lu punya pemain whatever lah, pemain yang lu sebut tadi, gelandang ini, gelandang itu, kalau ujung-ujungnya bertahan incar counter attack ya forward. Ya itu memang stylenya dari Conte kan. Iya, Dia mau style Conte. dia cuma Iya kan? mau taklukkan Inggris dengan seperti itu gitu. Jadi kalau gue bilang untuk ngisi media Inggris biar ada tulisan aja. Richarlison dibeli, ini dibeli, udah that's it. Nothing special. Nah, coach, dengan banyaknya pemain yang didatangkan Spurs nih, gue kira-kira ada perkiraan line up nih. Coba kita lihat dulu line up kayak gimana. Nah, ini coach katanya tim yang bakal mau juara katanya coach. Gimana coach? Ya, lu kalau tanya gue soal Spurs ini, this team is so overrated. dan mereka, sejarah udah terbukti gitu loh, bahwa mereka they will not win anything gitu loh. Iya, Lu lihat trofi mereka kan Mungkin Perisic bisa jadi wingback kiri itu. Iya, Nanti mungkin si apa? Ragulon ya. Kan dia ambil Perisic juga kan. Mungkin itu jadi mau Lenglet datang, mau siapa datang, ya I'm not impressed dengan Spurs at all. Gue juga malas bahas Spurs. Gue nggak tahu ini ide siapa untuk bahas Spurs. Ini pasti dikit yang nonton ini. Paling rame katanya. ya paling rame kok. Ada satu lagi line up. Justru nggak ada yang nonton. Gue berani taruhan yang nonton berapa. Ada yang nonton Sarah nanti kok, senang aja. Nah, ini kalau ini gimana coach? Yang ini coach ini Ini line up. baru lagi nih Coach Ricky. Coach Ricky deh, Oke, boleh. 3-4-2-1 ya, 3-4-2-1. Sebenarnya oke, sama aja, nggak terlalu beda jauh kan sebenarnya. Tipikal dari ya kalau ini malah kurang ya. Saya malah lebih bagus dari yang pertama ya. Pakemnya Conte Ya, 3-4-3. 3-4-3 karena itu Conte memang lebih fokus dengan dia suka dengan seperti itu gitu dibanding 3-4-2-1. Karena kalau dengan 3-4-3 itu posisi Son sama Richarlison-nya nanti dia bisa gantung di atas istilahnya untuk bisa counter attack gitu. Oke, itu bakal diisi sama mungkin Kulusevski atau yang pemain selanjutnya ya coach ya. Betul. Oke. Nah, ini gimana nih? Ada satu lagi mau aku tanyain tuh, kan dia bisa serba bisa tuh, bisa di kanan, di kiri, udah kita Siapa omongin tuh? Richarlison tadi. Oke, ya, itu, ya. Nah, dia bisa nggak sih nanti gantiin peran yang Heung-min Son gitu loh, yang kira-kira kita kan nggak bakal expect satu pemain itu yang bakal perform terus gitu satu musim yang terus bisa kontribusi, walaupun mungkin tahun kemarin ya top scorernya salah satunya Heung-min Son gitu loh. Nah, dengan ada Son ini berarti ada nggak sih kecocokan dengan, maksudnya chemistry-nya bakal lebih pas, lebih bagus, nah gimana? Kalau menggantikan sih beda ya, stylenya kan lain dia. Oke. Son lebih cepat dalam pengertian dia lebih cepat, terus dia bisa lebih finishingnya luar biasa. Sedangkan Richarlison ini kan memang punya speed, tapi dia selalu dengan dribbling dengan bola gitu. Jadi style yang berbeda. Jadi kalau bisa aja saling gantian, tapi pasti saya lebih yakin Son jauh lebih bagus dalam hal finishingnya. Oke. Son jauh lebih bagus. Kalau menurut coach gimana coach? I don't care. Whoever you coming, I don't care. Spurs is Spurs ya coach. Gue malas bahas Spurs lah. Suruh Rico ngomong aja. Tim amburadul nih dibahas. Oke. Tapi 4 besar gitu terakhir ya. Mereka mau datangkan siapa aja nggak akan kemana-mana juga ini tim. Apalagi sama Conte, good luck aja dah. There's nothing untuk dibahas. Oke, Karena Coach udah bahas Spurs, Iya. jadi kita bahas yang lain aja nih. Oke, ganti aja lah ya. Ganti aja bahasan kita. Daripada nanti malah dia dibahas Spurs Lu kan terus tahu gitu gue loh. nggak baca rundown, jadi gue nggak tahu kalau gue bahas Spurs. Kalau gue tahu sebelum siaran udah gue maki-maki tuh Abrar. Mas Abrar. Mas Abrar, sorry Abrar ya. Nggak sesuai rundown nih kita nih. Oke, soal Spurs tadi udah, dan sekarang nih ada mantan pemain Barca yang katanya mau ke Spurs juga yang udah nyiapin paperwork. Nah, soal Barca nih, itu Frank Kessie sama Christensen katanya udah siap-siap aja ya coach ya, udah tinggal angkut gitu. Siapa? Nah, Frank Kessie dan Christensen gitu. Iya. Ya. Tapi kalau Lewandowski nih, ini udah penawaran ketiga, belum deal-deal juga gitu loh. Barca kan udah ngasih 10% sahamnya itu ke Sixth Street gitu coach. Nah, artinya kan makin longgar gitu loh. Artinya It's not about money. Oke. It's about, dan gini ya, lu beli pemain usianya 34 tahun ini dengan kontrak sisa setahun, Ya. Munchen Apakah minta masih worth 50 juta. Masuk akal nggak? Nggak make sense. Ngerti Masuk nggak? akal nggak coach? Tapi dengan kualitasnya Lewandowski yang But kita tahu world class. This guy tinggal 34 tahun masih kontrak sisa setahun loh. Oke, tapi bukannya bisa dengan umurnya dia itu, dengan kualitas dia bisa menyesuaikan dengan playstyle-nya gitu coach. Yang di La Liga kita tahu nggak terlalu fisikal gitu. Bisa. Kalau dibilang bisa aja karena dia world class
striker lah. Iya, kualitasnya bagus. Cuman kalau gue jadi Barca, gue nggak akan naikin harganya. Tetap dengan 35 Ya. juta itu. Karena Lewandowski sudah bilang, gue nggak akan balik lagi ke Munchen. Oke. Nah ini gue bahas hari ini di Just Talk gue, bahwa sistem transfer ini ada mirip-mirip sedikit perbudakan modern, ngerti nggak lo? Oke, modern slaving ya. Iya. Ya, oke. Karena kalau sama kayak sebuah perusahaan lah, lu kerja di PT ABC yang gede, lu punya kontrak, all of a sudden lu nggak happy, lu mau keluar, apa yang dilakukan perusahaan itu? Ya gue keluar lu, go fuck yourself lah, kasarnya begitu, ya kan? Buat apa lu nahan? Dan double standarnya si Munchen ini lebih parah lagi. Gnabry kontrak setahun, dia udah menunjukkan dia kemungkinan nggak happy mau keluar. Oke. Salihamidzic bilang apa? Oh ya udah kalau mau keluar silakan. Kita nggak butuh pemain yang nggak mau main di Munchen. Nah kenapa Lewandowski ditahan-tahan? Iya, salah satu pertanyaan. Ya kan juga nggak sih make itu. sense. Iya, Oke, memang setahun, tapi ini kan bukan budak. Iya. Ngerti nggak? Oke. Ujung-ujungnya yang gue harapkan kontrak Barca tidak meningkatkan kontrak nilai tetap di 45 juta. Lewandowski nggak ikut latihan tanggal 12 Juli ke KAS. Iya, betul. Sebenarnya rugi Ke pengadilan. Iya, betul. Atur aja gimana? Jadi Ngerti mungkin nggak? have everything tulus sebenarnya ya. Iyalah. Munchen udah keterlaluan kalau gue bilang. Pemain lu itu mau keluar loh. Dia udah umbar-umbar ke media. Gue keluar, terima kasih untuk semuanya. Gue udah berikan segalanya untuk Munchen, gue mau keluar. Kok masih ditahan hanya karena dia cuma punya kontrak setahun? Beda 5 ya. Kan nggak make sense Iya, gitu iya, loh. iya. Betul. Dia udah berikan segalanya untuk Asik. Munchen. Asik. Justru gue bilang, di mata gue, reputasi Munchen udah menurun. Oke, asik. Gitu. Oke, Iya. ini buat Coach Ricky. Coach Ricky kan si Lewandowski ini predator Iya, di La iya, Liga. iya. Harusnya layak kan harga 50 juta itu? Ya pasti Munchen menaruh bandrol seperti itu ya untuk dia mendapatkan uang yang ya karena ini tinggal setahun, usianya juga tidak muda, ya tanggung lah untuk dapat pemasukan yang lebih gitu kan. Jadi kalau bandrol harga situ memang ya layak juga gitu, layak-layak aja kan terserah dari Bayern Munchennya. Hanya memang kalau dia terus menahan Lewandowski juga jadi masalah karena pemain kalau nggak mau main, nggak mau latihan juga ya pelatih jadi pusing kan selain gitu. Iya. Jadi itu jadi masalah juga. Jadi ya pasti situasinya akan tidak seenak sebelumnya lah. Nah, dengan pemain ditahan-tahan begini kan pasti pemain mau pergi aja. Tapi harganya sih ya fine-fine aja lah. Itu hak dia Munchen, dia mau jual seperti itu, dia mau dapat untung besar pasti kan. Atau Ya, mungkin Munchen gini kali Coach ya. Dia pengen ngikutin caranya Daniel Levy yang nahan-nahan seperti Kane gitu. Ujung-ujungnya malah mungkin atau Kane-nya goblok. Makanya Kane nggak kemana-mana kan. Orang bikin striker terhebat, lu nggak pernah menang apa-apa gitu loh. Iya, oke. Kan lu tolol kalau lu balik Spurs lagi lu, nih. lu kan goblok kalau lu mau disandera oleh sebuah klub. Oke. Semua orang itu punya kebebasan to act. Ya harusnya dia ke City ya kemarin. Itu ya. namanya negara demokrasi, ngerti nggak? Modern slaving tadi Iya. ya Coach ya. Kenapa lu mau taken kontrak lebih lama? Oke. Emang lu bisa dapat apa di Spurs? Nah, chance-nya berapa persen nih Coach? Kira-kira Robert Lewandowski ini bakal tanda tangan kontrak di Barcelona? Gini ya, chance-nya 99,99%. Oh, pasti. Berarti, Coach. Ya sedikit Udah lagi. pasti berarti ya. Karena kasus ini pernah terjadi dengan Ajax dan Spurs lagi. Iya. Davinson Sanchez Oh, oke, ya. mau ya. pindah Ya. ke Spurs, ditahan sama Ajax, masuk pengadilan, Oke. diancam masuk pengadilan dan gue nggak mau latihan. Ajax nyerah, udah pergi aja lu. Dan Ngerti nggak? Oke. Dan which is good. Gue harap bener-bener Lewandowski akan masuk ke menyerahkan ini pengadilan, jangan ikut latihan. Kenapa? Ini akan menjadi contoh bahwa kalau lu punya kontrak bukan berarti lu milik gue. Lu memiliki gue, ngerti nggak? Alright, Gue alright. sebagai individu punya berhak untuk menentukan gue mau kemana. Ini hidup gue, ngerti nggak? I see. Ya. Ini hanya kontrak kerja. Berarti intinya Ken bego, Lewandowski pinter ya Coach ya. Kalau dia jangan mau diancam gitu loh. Ya, Hanya sekedar setahun kontrak. Dia harus ke pengadilan, dia harus menunjukkan dan seluruh dunia tahu bahwa kontribusi Lewandowski di Munchen itu luar biasa besar Atau sekali. mungkin pelatihnya juga butuh dia lagi kali. Mungkin saja. Ya. Maka ditahan harga mahal Who knows? bisa jadi. Ya kan? Iya.
Whatever buta atau tidak, tapi kalau gue jadi Barca, gue nggak akan naikin itu harga. Kalau misalkan kata Coach Ya. Justin 99,99% nih Coach bakalan Ya. ada nggak opsi kedua yang bakal diiniin sama Lewandowski? Ya sejauh ini sih saya baca-baca Kalau ini belum sampai ada nggak ya, presiden. belum ada ya. Xavi masalah mencari pemain-pemain yang bukan posisi striker. Striker dia masih percaya pada mereka sangat berusaha untuk mendapatkan Lewandowski gitu. Walaupun ada Aubameyang ya Coach ya. Ya, tapi itu kan yang sudah ada kan, Ya, maksudnya. Ya, sudah jalan sekarang ke Aubameyang sudah jalan, tapi kan dia berharap tipikal yang berbeda dari Aubameyang ya, seperti memang nomor ya posisi striker murni lah bahas seperti itu. Ya, ini yang masih mereka cari. Tapi sejauh ini kan memang belum ada dia opsi-opsi di line itu untuk mengambil striker yang lain misalnya. Ya kita belum lihat lah seperti itu. Ya emang itu apalagi market striker sekarang itu terbatas banget ya Coach. Ya, iya. Oke, Sangat sedikit. Yang bagus ya. It's not about money gitu loh. I see. It's about pemain lu itu udah koar-koar ke media Mau pergi. berminggu-minggu sebulan, kalau dia itu mau pergi, dia udah say goodbye kepada fansnya. Betul. Harusnya Munchen punya Kalau muka lu dong, berjiwa Coach, besar, lu menghargai itu. Bukan menahan seperti yang dilakukan oleh manajemen Munchen sekarang. Iya. Hanya karena dia punya kontrak setahun. Dalam hidup it doesn't work like that gitu. I see. Ya lu kalau dikontrak sama DPI, lu nggak happy, lu mau keluar, masa iya ditahan? Yang terjadi lu siaran, orang males nonton. Murung lah atau apa, ini yang akan terjadi. Nggak ada yang menang. Ngerti nggak? Jadi Munchen goblok. Kalau Munchen mau sideward bukan begini caranya. Maka dari itu semoga Barca nggak kepancing dengan 3 kali penawaran ditolak. Ya udah, ini udah terakhir. Tinggal ngomong sama Lewandowski. Jangan lu ikut latihan, kita dukung lu dengan lawyer dan lain-lain ke pengadilan. Iya, Itu yang akan gue lakukan. Oke, ya itu tadi akhirnya memang ujung-ujungnya Munchen itu nggak bisa ya menahan satu pemain yang ujung-ujungnya juga nggak bisa mau main lagi untuk klubnya gitu. Modern slavery, kata Coach Justin tadi. Oke, nah tadi Lewandowski udah, sekarang kita balik lagi ke Premier League nih, yaitu Chelsea yang akhirnya dapat Rapinya gitu Coach. Nah, Rapinya nih, Belum. ini Belum. Coach. Nah ini kan menarik gitu loh. 3 klub racing for Rapinya gitu loh. Ada yang bilang gue udah tekan kontrak verbal dengan pemainnya, ada yang negosiasi agennya di mana. Oke, ini Kan gue masih rancu jelaskan. banget gitu, gimana Coach? Ini juga termasuk video gue hari ini yang tentang modern slavery. Itu gue kasih 3 contoh. Rafinha, Lewandowski, dan De Jong. Dan 3 ini kasusnya berbeda. Sekarang lu mau bahas Rafinha. Kita bahas Rafinha. Antar Chelsea dan Leeds. Oke? Chelsea ngebid 60 juta. Leeds oke. Gue puas dengan nilai segitu. Iya. Pemain ini kan bukan budak. Pemain bilang, enggak, gue nggak mau main di Leeds, mau apa lu sekarang? Yap. Dan ini yang terjadi, dia mau ke Barca. Iya. Barca ajukan nilai yang sama. Agennya pun di Barca sekarang. Barca ajukan nilai yang sama sama Chelsea, ditolak sama Leeds. Karena Leeds sudah mengiyakan secara verbal. Jadi nggak enak sama Chelsea. Ya udah, itu hak Leeds. Tapi Rafinha nggak mau pindah. Bahkan berita hari ini gue bilang, Deco agennya Rafinha, tolong bilang ke Leeds, saya nggak mau main di Chelsea, saya hanya mau main di Barca. Oh, udah ada statement gitu dia Coach? Udah ada statement gitu. Jadi kasusnya beda lagi. Nah sekarang kembali lagi kuat-kuatan mana? Padahal nilainya sama. Yang diajukan oleh Chelsea sama Barca itu sama nilainya. Hanya karena Leeds sudah mengiyakan Chelsea, mereka ingin menjaga gentleman agreement. Lu gentleman agreement, yang produk lu itu manusia, Iya, bukan kapal. bukan satu truk, barang gitu. iya, bukan kue apem gitu, ngerti nggak? Dia punya hak untuk dia punya hak untuk menentukan dong. Iya, I see. Iya, ini Coach Ricky. Kan kasusnya bisa sama kayak Malcolm nih yang tiba bajak membajak nih. Gimana menurut Coach Ricky? Ya semua kembali kepada pemain ya, karena pemain pasti akan ditanya lagi. Ya pasti lewat agennya, kamu main di mana, ada beberapa pilihan. Dan pasti keputusan mutlak ada pada pemain. Dia mau main yang di mana gitu. Dia lebih, karena pemain pasti punya pertimbangan adalah tim yang buat dia bisa prestasi, pelatih yang buat dia pasti nyaman, dan lingkungan dia yang membuat dia bisa berkembang. Nah ini 3 hal yang pasti dia akan pikirkan gitu. Nah, kalau misalnya dia merasa mungkin di
Chelsea, wah Chelsea dengan pelatih Tuchel mungkin tipikal yang begini. Dia lihat dengan Barca, Rafinha mungkin dengan Brazil, dengan gaya ini mungkin di Barca jauh lebih berkembang. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan dia. Jadi saya rasa 3 hal itu pasti dipertimbangkan seorang pemain. Yaitu dia bagaimana pelatihnya, lingkungannya, dan juga bagaimana tim bisa jadi juara lah. Nah, yang paling cocok buat Rafinha ini yang mana nih, Coach? Kalau saya pribadi setuju sekali dia ke Barca. Karena Barcelona. akan jadi sangat maksimal dia ke Barcelona gitu. Dengan tipikal bermain Barcelona dengan penguasaan bola yang cukup tinggi gitu. Ya memang secara kebutuhan tim juga sebenarnya Rafinha ini sebenarnya nggak terlalu masuk skemanya Tuchel sebenarnya coach ya. Dengan 3-4-3-nya Gue bilang this guy itu value-nya cuma 30 juta, nggak lebih dari itu. tapi Chelsea berani bayar Makanya gue bilang gue bingung Chelsea, gue bingung Barca mau ngebet banget, dan gue bingung Arsenal juga niat. Gue nggak ngerti. Ini pemain sama sekali nggak hebat, nggak jelek, mediocre, ya selevel Leeds lah. Cocok di Leeds. Kayak nggak ada winger yang lain. Anthony contoh, jauh lebih bagus. Tapi bukannya bakal jadi lebih upgrade lah coach daripada dengan Adama. Kan ini Rafinha bisa ditaruh di kanan atau bisa dipakai sebagai Lu kenapa bandingin dengan Adama? Masih ada Gnabry, masih ada Anthony. Ya, Ngerti nggak? Ya, betul. Masih ada opsi yang lebih bagus sebenarnya. Masih coach, ada ya. opsi. Oke. 70 juta itu nggak kecil loh. Ya Ya, banyak. betul. Ngerti? Kecuali dia 30, jadi rebutan fine-fine aja. Ini 70 juta, udah sarap tuh. 20 juta lagi dapat Sancho, Sar. Atau nggak seharga PP kan nggak, I don't know lah. Gue ngelihat Xavi ini apa ya, percaya gue terhadap Xavi dari hari H sampai satu musim itu menurun terus. Oh gitu. Ternyata ada trust issue nih. Iya, nggak secanggih yang gue pikir. Oh, oke, I see. Lu beli Adama, emang lu nggak bisa prediksi bahwa ini pemain pas-pasan. Iya. Lu loan. Ferran Torres dikasih begitu banyak kesempatan, tiap kali main jelek pun tetap diturunkan. Depay main jelek dikit tarik. Iya, betul. Aubameyang main dikit jelek tarik. Oke. Tapi bukannya ini coach ya, dengan pembelian seperti itu dia kan menyesuaikan dengan budget dan keadaan Barca yang saat itu coach. Istilahnya ya udah 70 juta itu budgetnya Chelsea, City dan Liverpool dan lain-lain loh. Oke. I see. Jadi untuk gue, Gimana coach Ricky? I don't get it gitu. Tanggapan lain. Ya memang ekspektasi kita dengan Xavi memang agak menurun ya. Oh. Nggak seperti yang kita bayangkan bahwa dia akan seperti titisannya Pep Guardiola gitu Iya, kan. main tiki-taka Dari lagi gitu ya. dari sisi permainan dan segala macam lah. Memang ya kalau saya pribadi memang melihatnya memang agak aneh sih pembelian dari Xavi ini kok enggak. Ya kayak pemain-pemain yang dibeli bukanlah tipikal yang tadi ekspektasinya dia kan seperti Pep gitu kan. Iya. Pemain-pemain yang akan bermain dengan tipikal ball possession yang sangat kuat. Nah, sedangkan kayak Adama itu kan pemain yang dari kita lihat di Wolves kan mainnya lari-lari gitu kan. Nggak bisa belok kalau itu lurus. Iya, benar. Nah, itu yang ya, uniknya ya. Itu aja udah agak aneh ya, untuk gue. itu ya pemain itu dibeli. Itu sih sebenarnya. Iya, Di awalnya lihat kok begitu ya Xavi ya, agak beda sedikit lah. Ya. Berarti nanti Xavi ini bisa the next Arteta gitu ya, coach? Nggak tahu, bisa banget. Iya. Bisa Gagal banget. Dong, gagal dong istilahnya. Bisa, Equal bisa. other way sih. Iya. Sekarang kembali lagi, gini ya, kita melihat pelatih hebat atau tidak dari pemilihan pemain. Ya. Itu penting sekali, Ya. pemilihan pemain. Yang bikin gue satu nggak masuk akal lagi apa? Lu mau keluar 70 juta untuk Rafinha, di luar gaji loh. Asih, iya. Di luar add-ons bablas. Asumsi gajinya kecil, let's say 100 ribu atau let's say 100 ribu lah, itu 400 ribu sebulan, jadi setahun berapa tuh? 4 juta, 6 jutaan lah. Iya. 6 Oke? juta euro ya. Ya. Dembele, dia tawarin 6 juta plus 1,5 add-on. Betul. Kalau lu naikin Dembele ke 10 juta aja, oke? Dalam 5 tahun masih 50 juta, masih lebih murah dari 70 jutanya yang dia keluar untuk transfer fee. Oke, jadi malah rugi banget ya kalau misalnya Gue nggak seandainya- ngerti, Oke. gue asli nggak ngerti pemikiran di Barca itu kemana. Dembele di bulan Desember dapat penawaran 8 juta plus 2 juta add-on. Oke. Diturunin sekarang 6 juta plus 1,5 juta. Dembele bilang tolong dinaikin, gue mau stay di Barca. Iya. Lu nggak mau naikin tapi lu
apa namanya istilahnya dalam mengalokasikan dana ke mengalokasikan dana 70 juta untuk beli Rafinha di luar gajinya. Plus 6 juta, 76 juta. Sementara kalau Dembele dikasih 10 juta, itu dia akan stay. Sekarang itu cuma 6 juta. Oh, berarti dia memang dia layak race juga ya coach ya dengan Iya. Nah, kemarin. Emang garansi Rafinha main hebat kayak Dembele? Iya, masih inilah ya, masih gambling Kan sih enggak. sebenarnya. Iya kan? Jadi kalau lu perpanjang Dembele, lu nggak butuh Rafinha, lu cuma keluar 50 juta dalam 5 tahun ke depan. Masih lebih sedikit duitnya daripada 70 juta yang keluarin untuk transfer fee. Tapi Rafinha kan nggak injury prone kayak Dembele ya coach ya? Injury prone ini kan sejarah. Oke. Nah, ini history again. Bentar, ini Oke. ini gue jelaskan. Oke. Pada saat Xavi masuk, dia ganti semua timnya. Ya. Tim fisio, tim latihan fisik semua diganti. Setelah dia fit, kan nggak cedera lagi. Ya. Ngerti nggak? I see. Jadi untuk gua agak lucu kalau dikait-kaitkan dengan yang dulu-dulu. Sama kayak fans MU lah. Iya, oke. Era Lagi. Woodward itu udah lewat. Iya, betul. Jangan dikit-dikit ya ini harga yang terlalu murah. Enggak. MU sekarang fans MU harus sadar masuk ke era baru. Di mana MU tidak akan keluar duit banyak untuk beli pemain. Ngerti nggak? Oke. Nah ini juga era Xavi, semua the whole team diganti. Sampai visio-visionya. Kan nggak bisa kita menilai kayak dulu-dulu lagi. Bukan berarti dia nggak akan cedera. Tapi gue rasa nggak fair gitu loh. Kalau lu sekali cedera dicap terus seumur hidup lu akan cedera terus. Oke. Nah cuman itu, apalagi Barca nggak punya duit. Iya kan? Jual TV rate sampai 25%, bayar utang 590, bla bla bla. Kenapa lu masih punya 70 juta untuk Rafinha dan 50 juta untuk lu? Stadion disewakan. Lewandowski. Stadion disewakan Ya, dari uang. sementara Dembele lu bisa perpanjang dengan gratis gitu loh. Iya, I see. Jadi gue udah malas lah gue bahas-bahas yang ajaib-ajaib gini. Kalau coach kan udah males nih coach. Kalau Iya. menurut coach Vicky gimana nih? Soal Barca tadi. Iya. Ya, masih yang kayak tadi Logikanya sih. Xavi ini ngambil Rafinha ini gimana nih? Iya memang cukup mahal dan mereka sekarang dengan menjual hak siar terus mencari uang ke sana sini ya sekarang juga mereka mendapat dua pemain bagus sebenarnya ya dengan free transfer deh ya Frankie Casey itu ya Casey, dengan Casey, Christensen ya. Jadi kalau saya karena sejak jadi pelatih kan jadi harus netral kan. Dulunya suka AC Milan dulunya. Ya, dulunya Milan. Iya, Oke, Milan tapi mesti. agak kesel juga kan ngapain dijual pemain itu kan ya. Tapi kan free transfer memang ya pemain udah free jadi gitu. Tapi kalau Barca memang dia harus terus berjuang keras untuk kembali pada bersaing dengan Real Madrid. Kalau enggak dengan kondisi sulit seperti ini memang mereka harus memutar otak bagaimana caranya uangnya bisa kembali normal gitu. Oke, I see. Itu yang jadi masalah mereka. Balik lagi memang jadi pertanyaan, kok jadi Rafinha aja kok jadi mahal sekali. Padahal dia harus menghemat banyak kan harus tadi. Iya, jadi gue nggak ngerti lah, nggak make sense sama sekali. Apa yang dilakukan Xavi itu nggak make sense. Kalau lu dapat Christensen, Kessie, dapat Rafinha, Lewandowski, mungkin Alonso sama Aspi, nggak juara lagi, udah pecat aja itu Xavi. Ganti yang lain aja udah ya coach. Nggak ada guna gitu. Oke, karena yang belum pasti nanti aja. Sekarang kita yang udah pasti aja kita bahasnya dulu. Siap. Ada Lukaku yang ada di Inter Oke. Milan. Buat Balik fans lagi ya. buat fans-fansnya Inter Milan yang masih punya jersinya, Iya. tinggal ditambahin aja angka 0. Tambah 0 ya 90 ya. Di belakang bajunya. Nah, gimana tuh, Kak? Iya, katanya sih sesuai dengan katanya kalau kata Abrar sih Inter tuh untung gitu loh 90 cuan 90. Enggak, kalau kata Koci tadi nggak untung. Oh, kalau kata Koci Karena malah nggak award untung dan ya. beli, Iya. gitu. Brar, gimana, Brar? Abrar goblok. Enggak, jadi sorry, sedikit tambahan lagi. Xavi itu beli Eric Garcia sama Ferran Torres. Iya. Yang notabene di City itu cadangan. Ya nggak dipakai. Ngerti nggak? Oke. Ferran Torres itu harganya 50. Jadi ini yang pinter Pep atau Xavi? Malah dikadalin sama Kasih Pep. harga bagus dong, dapat harga bagus. Sama Pep malah, lu mau beli 50 silahkan jual, ngerti nggak? Iya. Jadi percaya diri gue terhadap Xavi menurun terus. Tapi kita nggak tahu. Oke, kalau soal Inter, ya ini Internya smart. Oh, malah jelas. Chelsea-nya yang blow on.
Dan ini juga salah satu blundernya si Marina yang disebut-sebut adalah superwoman ya. Bahwa dia pun bikin kesalahan dengan membeli Lukaku 120 juta. Oh, oke. Parting gift-nya malah Lukaku, kesalahan Lukaku itu malah coach ya. Gini ya, Lukaku itu sudah punya sejarah di Liga Inggris. Ya, Emang lu nggak bisa menilai dia main kayak apa? MU itu menjual dia bukan karena dia hebat. Ya Oli aja ngebuang gitu coach. Iya. Ya betul. Dia itu dibuang karena dia flop. Oh. Kok bisa dibeli sama Chelsea hanya karena dia perform di Liga Aki-Aki itu? Dibeli 120, nggak make sense gitu loh. Iya, Dan ini udah berkali-kali gue bilang. Dan Inter pinter. Kalau buat Lukaku buat di Serie A bagus. Iya. Dia punya kontribusi besar pada saat Inter juara. Tapi di Serie A. Oke. Nah dengan CLBK-nya Lukaku balik lagi ke Inter nih, menurut Coach Ricky gimana? Ya, Inter memang. bakal jadi favorit juara lagi dong harusnya. Lucu-lucu juga pemain ini ya, datang ke Chelsea, balik dari Chelsea, bilang Chelsea tim impian saya sejak kecil, Iya, tiba-tiba yang mainnya inilah ya. kacau, Oke. nangis-nangis pengen ke Inter lagi. Jadi ya lucu-lucuan sih, tapi memang secara bisnis ini Inter bikin bisnis yang bagus sekali ya. Dia dapat dia beli, dijual dengan harga sangat mahal, terus sekarang cuma dipinjam dan ya dia sedikit sekali keluar uangnya kan. Pasti Lukaku tetap punya peluang akan bermain bagus di Liga Italia. Hanya ini sekarang Simeone kan, bukan lagi Conte. Ya itu berbeda. Walaupun pakemnya Bukan tetap sama. Simone. Simone kan, Inzaghi Simone kan. Jadi walaupun pakemnya tetap sama ya, bermain dengan 3 back gitu. 3-4-3, kadang 3-4-1-2 atau 3-5-2. Yeah. Hanya tetap agak berbeda penekanannya dengan Conte gitu. Jadi kita tetap harus melihat seperti apa, apakah Lukaku akan seperti waktu dia juara dengan Inter, dari waktu Conte. Tapi sangat menentukan juga bagaimana para pesaingnya. Karena di Inggris kan Lukaku nggak bisa ngapain karena pesaingnya banyak sekali. Sedangkan di Italia kan pesaingnya paling siapa? Napoli, Inter Milan, Juventus. Ya. Dan sejauh ini pergerakan klub-klub yang lain tuh kan nggak ada apa-apa, diam-diam aja. Masih pasif lah. Ya, jadi ya bisa jadi Inter akan sangat atau Lukaku akan sangat berkembang dengan memang pesaingnya tidak ada gitu. Dalam pengertian orang yang menekan dia, pressure-nya terhadap Lukakunya kurang ya dibanding kalau Liga Inggris kan pressure-nya tinggi sekali sehingga Lukaku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh, berarti kalau menurut coach ini kualitas La Liganya nih coach. Kualitas liganya. Liga Serie A-nya. Kalau Liga Serie A-nya. Serie A-nya ya. Serie A-nya. Karena kan yang bersaing di Serie A cuma berapa tim? AS Roma jangan dibilang bersaing lah, susah lah AS Roma. Liga Serie A. Serie A. Liga Spanyol soalnya Sar. Iya lah Liga Serie A. Kayak feedingnya salah nih Mas Abram. Emang Italia sama Spanyol bahasnya agak mirip-mirip sih ya. Iya, nggak apa-apa kok. Kalau yang salah Sarah nggak apa-apa. Yang salah Abrar. Salah Abrar. Ya gimana coach? Apakah kualitas liganya yang menentukan Lukaku itu bakal driving lagi di Serie A? Contoh, Lukaku main di Liga 1. Kan akan jadi bintang kemana-mana. Iya, benar. Tapi belum tentu. Ngerti nggak? Di tim Yakin, mana dulu Bu? nih coach? Di tim mana Liga Whatever. 1 yang mana? Any team, Lukaku akan jadi bintang. Kasih crossing jatuh, pasti dia heading menang semua kan? Iya. Ya, Bener nggak? Ya, betul. Shootingan juga. Jadi Liga itu sangat berpengaruh. I see. Di La Liga pun akan flop juga. Bundesliga flop juga. Jadi Lukaku tuh matchingnya sama Serie A udah gitu. Toh. Iya. Ya, end of story Ya ya. Serie A ke bawah, Liga Perancis, Liga Portugal. Liga BRI bukan ya, beda. Gitu. Jadi kualitas liga itu sangat berpengaruh terhadap performa tim. Di situ kita bisa ini pemain bagus atau enggak. Oke. Gitu. Ya karena pesaingnya kan cuma Inter yang bersaing sama Inter Milan. kan paling AC Milan aja kan. Yang lainnya kan nggak ada gitu. Ya itu sangat berpengaruh pada penampilan pemain. Pesaing dari timnya dia sendiri gitu. Berarti ini kansnya Milan agak sedikit menurun coach ya. Dia belum dapetin pemain, bahkan kehilangan Frankesi. Nah ini gimana? Lu nggak bisa menilai begitu. Ini transfer window kan belum selesai. Ya, oke. Jadi lu nggak bisa menilai bakal ntar mendadak Milan datengin 4 pemain. Gimana lu mau ngomong sekarang? Ya oke. Asumsi siapa aja coach kan dia kemarin Sven Botman gagal. Nggak bisa. Renato Sanchez dibajak lagi. Listen. Kalau lu sebagai Maldini atau lu sebagai orang Milan lah, ini Maldini kontraknya tinggal 100 jam, diperpanjang atau enggak? Oke. Asumsi Maldini out, lu incer 1, 2, 3, 4, 5. Emang lu tulis ke media, lu WhatsApp ke media, gue incer pemain ini, kan enggak? Ya, doesn't work like that. Iya kan? Oke. Sama kayak MU incer pemain mendadak, Malaysia dapat in 2 days. Arsenal 1 hari 2 hari. Vieira dapat, Marquinhos dapat. Gapsos. Ya, jadi nggak ada yang tahu.
Hanya karena kita ini terlalu terpengaruh dengan mainstream media, seolah-olah kalau media ngomong itu benar. Nggak bisa, lu tidak bisa bilang sekarang bahwa AC Milan nggak beli pemain. Bahwa AC Milan kena tikung sama Sven Botman, iya. Renato Sanchez, iya. Kan mereka dapat Origi. Dan mungkin Ziyech. Mungkin ada pemain-pemain yang lain yang mereka cari murahan dengan sesuai dengan budget mereka. Anything can happen. Oke. Nah, menurut Coach Ricky gimana? Ya memang kan tipikal Maldini di musim kemarin seperti itu. Ya diam-diam tiba-tiba ada pemain bagus. Nah ini ya mungkin dia lihat-lihat situasi dulu ya. Dan memang scoutingnya lumayan bagus untuk Serie A. Untuk Serie A. Tapi kalau ya. dia mau bersaing di Champions League ini masih masalah. Oke. Ya, kalau untuk Champions League masih masalah. Jadi kalau untuk Serie A oke, bagus. Tapi untuk Champions League ya PR besar. Dia harus nambah budget lagi untuk pemain yang bagus gitu. Oke, ya itu tadi AC Milan ya. Dia udah sakit hati dibajak berkali-kali, tapi ya mungkin kansnya lawan Inter yang udah dapetin Lukaku nggak tegar ya dengan adanya Maldini yang ya udah 100 jam lagi kata Coach tadi. Oke, selanjutnya apa, Sar? Nah, bosan kan nungguin Frankie terus, kita mungkin aja bos Ten Hag beralih fokus ke permainan yang lain. Betul. Tapi kasihan, Ke pemain yang lain atau permainan yang lain? Permainan. Permainan. Ya, permainan yang lain. Seperti? Ya, pemain. Kok pemain? Pemain yang lain maksudnya. Oke, maaf ini Mas Abram salah lagi. Abrar, Wah, seperti ya. Hari ini Abram kurang minum, Abram. Makanya gue tanya. Hari ini Abram kurang minum ya. Makanya gue tanya, permainan atau pemain? Di sini permainan tulisannya. Pemain yang lain. Oke. Maksudnya Pemain sekarang yang kan Frankie ini masih lama ya, Sar ya. Ya, oke. exactly. Jadi ke pemain yang lain Iya, kan? ada Ya, Lisandro oke. Martinez katanya Tiba-tiba nih, dapet Pak. Tyrell Ada Martial. namanya. Lisandro Siapa? Martinez. Lisandro Martinez. Ya, Lisandro Martinez ini kan diincar Arsenal juga. Oke. Dan ini mantan pemainnya Erik ten Hag. Jadi untuk gue masih make sense dia diincar. Oke. Tapi MU belum ngasih bid sama sekali. Itu hanya gosip media lah, kembali gosip media. Oke. Lu kalau incar pemain lu submit, entah itu Ya. diterima atau ditolak kan lain cerita, ya kan? Ya. MU nggak ada submit sama sekali. Yang submit malah Arsenal. Oh, Arsenal malah melanjutkan bidding pertama. Sudah 40 juta. Oke. Ini kedua, yang pertama ditolak, kedua 40 juta all in. MU zero submit. Untuk Lisandro Martinez ini Ya, jadi kalau dibilang MU ngincer Lisandro Martinez, kok lu belum submit harga? Ya. Oke. Ngerti nggak? Oke. Jadi ini kembali lagi permainan media mainstream. Kita bisa dibilang MU niat untuk beli Lisandro Martinez kalau ada harga masuk. Ya dong? Ya. Ya. Kalau untuk Coach Ricky sendiri gimana? Lisandro Martinez ini, apakah layak diperbutkan ataukah mungkin Ya ada pasti opsi ya, lain? karena dia kan pemainnya Ten Hag. Ten Hag udah sangat ngerti dia, dan Ten Hag mau membangun tim yang memang pemain-pemain yang sangat dia percaya gitu. Iya, untuk apalagi dia membangun ngelihat filosofi dia. Iya, betul. Ya, jadi dia butuh pemain-pemain yang sangat dipercaya, yang mengerti dia, dan filosofi dia yang mau dia bangun di MU ya seperti itu ya. Pasti dia sangat, ya kalau Lisandro jadi datang itu kan sangat bagus buat tim MU sendiri gitu. Tapi bisa juga Arsenal kena tikung. Karena kembali lagi kasusnya kayak Rafinha sama Leeds. Bisa jadi dia enggak, gue maunya cuma main, gue maunya Mungkin cuma ke MU. Tim-tim yang lain lagi nih, mana Arsenal mau beli pemain, kita tikung semuanya. Ngerti enggak? Begitu kali ya. Ya benar. Arsenal mau bid siapa, kita tikung dia Lagi gitu. zaman CLBK sama tikung-tikung sekarang kayaknya. Karena kalau MU bisa aja submit, MU bisa aja submit 30 juta. Oke. Di bawah Arsenal 40 juta. Ajax terima Arsenal, Lisandro bilang enggak, gue nggak mau. Gue maunya ke MU. Yap. Ya karena ada pelatihnya kan. Karena ada gitu. pelatihnya. Penting sekali itu. Ya. Nah, maka dari itu sebuah kasus transfer itu ribet. Ya. Banyak sekali faktor kasusnya. Frankie de Jong lah. Ya. Menurut media ini udah deal Barca sama MU. Frankie yang nggak mau keluar. Iya. Berarti Gimana? Sepakatan dua klub udah sepakat, tapi pemainnya masih belum mau pindah, itu malah Iya, ribet lagi. iya, ya. dan ini terjadi dengan kasusnya Rafinha, Lewandowski, dan Frankie de Jong. Mungkin tambah satu Lisandro Martinez ini. Tapi karena MU belum submit duit sama sekali, nilai, jadi nggak bisa dibilang juga MU niat. Betul. Mungkin sengaja kali diam-diamin gitu coach. Jadi nggak disubmit Iya, ya. nggak kan? dong. Biar- Tiba-tiba dapet. Bentar. Kalau kamu jual rumah, aku bilang ke media, gue pengen beli rumahnya Sarah. Ricky sudah submit harga mau dibeli. Gue nggak nawar-nawar. Terus lu mikir apa?
Ya. Cuma ngomong doang dong berarti. Tapi nggak serius dong. Tidak sakit. Cuma ngomong doang namanya. Ujung-ujungnya Sarah jual rumahnya ke Ricky dong. Ya. Iya kan? Gue cuma ngomong, Sarah gue pengen beli rumah lu bla bla. Padahal gue nggak pernah kasih penawaran. Iya. Dan sementara tambah lama, Sarah bilang, gue harus jual ini rumah nih, gue butuh duit. Apa yang dilakukan? Jual ke orang yang menawar, yaitu Ricky. Oke. Sesimpel itu. Oke. Ya itu tadi ya soal transfer yang lagi sekarang nih lagi zaman-zamannya tikung-tikungan, ada yang CLBK juga. Cuman ya kita lihat lagi apakah yang terjadi selama beberapa bulan ke depan sebelum kick off 2 bulan lagi gitu loh. Oke, gimana Sar? Kayaknya udah banyak Bimbang bahasan. banget jadi fans MU Iya, kita ya. bimbang banget sih MU ini. MU ini apa-apa dikit-dikit MU, dikit-dikit MU. Benar. Ten Hag masuk tetap aja rumornya MU juga gitu, pemain-pemainnya gitu. Gimana sih kita agak, ya udahlah ya, coba meyakinkan diri lah walaupun dengan apapun yang rumor yang terjadi, kita in Ten Hag we trust gitu. Yeah, because you have no choice. Ya, exactly. We have no choice. Choice-nya Fred sama McTominay ya, udah gitu aja. Kerja Bro Tim, makasih ya udah pada nonton dan makasih banyak juga buat Coach Justin dan Coach Ya. Ricky. Ya. Happy weekend, jangan lupa nanti tanggal 3 Juli nonton CEO kita dan Vincent. Vincent. Oh, itu duo V. Dua V. Valen Vincent. Kalau kita Iya, duo S. Kita 2S ya. Sarah betul. Sena. Sarah Sena. Iya, oke. Ya udah Jabri, terima kasih banyak. Thank you Bye-bye. Jebretin. Happy weekend. Vincent, yo, kalah itu sakit, men. Lo udah siap tanding lawan gue? Let's go. Sudah surat tantangan, lo terima tantangan. Turun ke lapangan, adu ayunan tangan. Kita tanding bulu tangkis, gue jamin lo nangis. Punya skill sama kumis, kok sama-sama tipis. Lo dipuja-puja subscribers berjuta-juta. Gue dihina-hina netizen sejagat raya. Tapi Valen gak takut sama Vincent. Pasti migrain lawan gue punya defense. Smash 100 belum tentu tembus. Gue yakin juara biar belum kurus. Gak perlu kursus, gue raja badminton. Kala itu sakit, lawan lo badminton. Lawan lo bulu tangkis, gue yakin winning easy. Tanding di lapangan hijau, gue gak takut kompetisi. Maju ke meja hijau, awas bisa gue somasi. Kita buktikan nanti, see you tanggal 3 Juli. Lawan lo bulu tangkis, gue yakin winning easy. Tanding di lapangan hijau, gue gak takut kompetisi. Maju ke meja hijau, awas bisa gue somasi. Kita buktikan nanti, see you tanggal 3 Juli.